sekalian untuk diberikan simak nanti sampaikan oleh kita akan membacakan beberapa salawat atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang disampaikan oleh Habibi Dustur. اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وتقدم وانعمت فضل وبارك بجلالك وكرمك على سيد عبادك واشرف عبادك اسعد الارض والعجم وإمام الطيبة والحرم وترجمان بالإسلام والكلام ومن دعا العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب وبركاته ورحمة ومحبة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذنب الفصل العليم والبدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية صحابة وقرابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. Sekalian mari kita simak yang telah dibacakan diterangkan oleh kita dan silakan. Kalau kita ada slide ini halaman 41 bagian alinea kedua wa amma iradatuhu al-fatihah wal qabul wa tamam bir rasul ila hadrati sayyidina rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam thumma ila hadrati jami' ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wa Imam Ahmad bin Insan bin Qutb bin حضرة النبي الفاتحة. وأدم النفع به وبعلومه في الدارين آمين قال. وأما إرادته بالفقه والموضوع
Tenggara itu berkelimpahan air. Jadi dari bab pertama saja kita memahami dalam kandungan mazhab Imam Syafi'i itu berbicara tentang taharah. Taharah di situ bersuci. Kebanyakan bersuci berarti bermakna wudu dan mandi junub. Wa amma iradatuhu bil fiqhi, kehendak beliau dalam fikih. Ini Al-Imam Syafi'i itu dikenal dengan mujtahid mutlak. Artinya mujtahid mutlak, beliau seorang mujtahid yang mempelopori ijtihadnya beliau sendiri. Ada mujtahid mutlak, ada mujtahid muqayyad. Muqayyad itu di bawahnya. Mujtahid juga tapi di bawahnya. Kalau mujtahid mutlak adalah seorang mujtahid yang mempelopori madhabnya sendiri. Seperti Al-Imam Abu Hanifah, beliau mujtahid mutlak. Beliau mujtahid dan mempelopori madhabnya beliau sendiri. Demikian Al-Imam Malik. Imam Malik bin Anas, gurunya Al-Imam Syafi'i. Jadi itu Al-Imam Abu Hanifah, gurunya Imam Malik. Al-Imam Malik gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i gurunya Imam Ahmad. Jadi berempat itu berkelanjutan. Jadi kalau kita lihat Imam Ahmad punya guru Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya guru Imam Malik. Imam Malik punya guru Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah berguru kepada Imam Ja'far as-Shadiq. Imam Ja'far as-Shadiq. Bahkan sampai beliau mengatakan Imam Abu Hanifah, nafasku adalah nafas Imam Ja'far as-Shadiq. Itu. Imam Ja'far as-Shadiq bin Al-Baqir, Imam Al-Baqir, Imam Ali Ar-Riyadhi bin Ja'far as-Shadiq bin Imam Muhammad Al-Baqir, Imam Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin, Imam Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husain, Sayyidul Husain, anak dari Sayyidatuna Fatimah dan Sayyidina Ali dan Sayyidatuna Fatimah bintu Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dekat tabi'in. Imam Ja'far as-Shadiq tabi'in. Bahkan dikatakan di antara pembesar tabi'in selain Al-Imam Hasan Al-Bisri, selain Al-Imam Uwais Al-Qarni, itu beliau, Al-Imam Ja'far as-Shadiq. Sampai-sampai Imam Abu Hanifah beliau berguru kepada Imam Ja'far padahal beliau sudah menjadi mujtahid mutlak. Berguru kepada Imam Ja'far as-Shadiq. Sampai beliau menyatakan, untung aku berjumpa dengan Imam Ja'far. Kalau tidak, celakalah Abu Hanifah. Kalau tidak, padahal ini alim besar, wali besar, mujtahid mutlak. Andaikan aku tidak berjumpa, ungkapannya dengan bahasa indahnya itu, andaikan Abu Hanifah tidak berjumpa dengan Imam Ja'far Shadiq, celakalah Abu Hanifah. Allahu Akbar. Nah, kita bagaimana tradisi keilmuan kita? Jangan mentang-mentang baru jadi ustaz nggak mau ngaji. Jangan mentang-mentang jadi habib, jadi kiai nggak mau ngaji. Justru tradisi ulama-ulama kita, ulama besar ngaji kepada ulama yang lebih besar lagi. Itulah tradisi ilmu. Bahkan terkadang sesama ulama belajar dengan ulama. Saya masih ingat kajian 2 minggu yang lalu saya sudah bahas, tapi ini saya bahas yang lain. Ketika datangnya seorang alim besar, Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani, sama Mahbub kenal kan? Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani seorang alim besar, musnidud dunia, orang Padang asli menjadi alim besar, menjadi imam besar di Makkahul Mukarramah. Gitu. Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani datang ke Kuitang, kemudian Al-Habib Ali Kuitang minta sanad kepada beliau. Seorang habib besar, pembesar habaib bahkan kala itu. Pembesar habaib kala itu minta ijazah sanad dari seorang syekh. Kan jarang dijumpai, ya kan, habaib minta ijazah sama syekh, ya kan? Tapi kalau tradisi keilmuan itulah yang seharusnya.
Entah dia seorang kiai ke, mau syekh ke, mau habib ke, kalau betul-betul butuh minta. Dan itulah keilmuan dan keberkahan ilmu berguru. Al-ilmu bita'allum. Itu ketika ulang tahun, saya punya guru di ulang tahun 75. Waktu itu Mu'allim Syafi'i Adzami, kata-katanya, siapa bilang saya mendapatkan ilmu sebegitu saja? Tidak, aku mendapatkan ilmu dengan capeknya, kata Mu'allim Syafi'i Adzami. Beliau mengungkapkan kata-kata al-ilmu bita'allum. Ilmu itu dengan proses belajar. Tidak ada ilmu kemudian diberikan, nih dapat ilmu, apaan? Emang peci dikasih? Emang sorban dikasih? Ilmu tidak. Berangkat dari sebuah pembelajaran. Gitu. Karena ini Al-Imam Abu Hanifah belajar kepada Imam Ja'far As-Shadiq. Padahal Imam Abu Hanifah ahlur ra'i. Orang yang mempunyai pendapat, Masya Allah, luar biasa. Jenius sekali Al-Imam Abu Hanifah. Jarang dijumpai kejeniusan seperti jeniusnya Imam Abu Hanifah. Ini gurunya Imam Malik. Beliau punya murid Al-Imam Malik. Al-Imam Malik bin Anas, beliau seorang mufassir, muhaddits, qutub, wali besar. Kemudian juga mujaddid, mujtahid. Berapa banyak gelar yang dimiliki oleh Imam Malik bin Anas. Yang Imam Malik bin Anas mempunyai kitab susunan hadis namanya kitab Al-Muwatta. Itu Imam Syafi'i di usia 9 tahun sudah hafal kitab Muwatta'nya Imam Malik. Segini. Ya. Segini. Ya. Syukuran kitab Ihya Ulumuddin lah ya. Hafal Imam Syafi'i di usia 9 tahun. Hafal jamaah, hafal. Dan Imam Syafi'i itu lebih kuat daripada kaset. Lebih kuat, kalau istilah sekarang ini, lebih kuat daripada media sosial. Tek itu kan ada tuh di media sosial, YouTube, TikTok, apa semuanya itu kan terdata. Ini kepintaran Al-Imam Syafi'i lebih kuat daripada media sosial yang sekarang ada. Kuatnya luar biasa. 9 tahun sudah hafal kitab Al-Muwatta. Di usia 11 tahun Al-Imam Malik menganugerahkan Imam Syafi'i sebagai mufti. Allahu Akbar. 11 tahun Al-Imam Syafi'i dianugerahkan oleh gurunya sebagai mufti besar. Kita lihat di Betawi, mufti itu Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya. Andaikan berikutnya ada, itu disebut Mu'allim Syafi'i Adzami, mufti kedua Jakarta. Walaupun tidak dinobatkan secara panjang lebar, dinobatkan hanya dari kelompok majelis. Tapi sudah cukup. Pengganti Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya itu mufti Mu'allim Syafi'i Adzami. Gitu. Sampai sekarang tidak ada lagi. Padahal beliau sudah berapa, 15 tahunan meninggal dunia. Masya Allah, belum ada lagi penggantinya. Walaupun sepintar apapun, belum ada yang menggantikan posisi mufti. Tapi Al-Imam Syafi'i di usia 11 tahun sudah dianugerahkan oleh gurunya sebagai mufti. Allahu Akbar. Kecerdasan yang beliau miliki bukannya sekedar kecerdasan, kekuatan hati. Karena cerdas tanpa kekuatan hati tidak bakal bergerak, tidak bakal maju, tidak bakal mempunyai ilmu al-kasyaf wa tamkin. Enggak bisa. Ilmu al-kasyaf wa tamkin, dia mempunyai kekuatan akal dan nalar, yaitu hati. Gitu. Ini yang lebih penting nih, hati. Gitu. Nah, sekarang kita diperbaiki oleh Imam Al-Ghazali dengan kata-kata hati. Dan inilah diantara kehebatan Al-Imam Syafi'i, tawadhu'nya Al-Imam Syafi'i. Jadi ulama-ulama kita semakin meninggi, semakin tawadhu'. Semakin meninggi, semakin tawadhu'. Insyaallah. Satu malam Imam Syafi'i bagi 3 waktu. Sepertiga buat ibadah dan dakwah, ajar, ibadah. Kemudian sepertiga malam buat istirahat, sepertiga malam untuk qiyamul lail. Qiyamul lail. Jadi qiyamul lail, ibadah salatnya banyak sekali Imam Syafi'i. Gitu. Sepanjang umur jamaah sekalian.
Mungkin kita bisa sepertiga malam ibadah, malam Id. Malam Id, besok malam Id di sini hari apa? Idul Adha hari apa? Hari Rabu. Malam Rabu mungkin jamaah bisa ibadah sepertiga malam, bisa, tapi malam Id. Berikutnya enggak. Betul enggak? Takbiran di sini, Masya Allah, sampai sepertiga malam. Alhamdulillah. Tapi ini rutin Al-Imam Syafi'i menjalankan itu. Sepertiga malam dia melail, sepertiga malam untuk dakwah dan mengajar, sepertiga malam buat istirahat. Tetap ada jatah istirahat. Gitu. Cuma memang istirahatnya udah sebegitu aja, udah istirahatnya. Lagi siang sore lagi udah. Terus dakwah lagi ngajar, dakwah lagi ngajar. Satu waktu jualan beliau. Karena saking nggak mau mengharapkan amplop dari jamaah. Jadi itu ulama-ulama, daripada saya ngarepin amplop, saya kerja. Andai kan nggak dikasih sama jamaah amplop, nggak ada masalah. Dikasih nggak nolak, nggak dikasih jangan ngambek. Itu ulama. Allahu Akbar. Bisa dipahami jamaah? Jamaah bisa dipahami. Itu ulama-ulama kita dikasih amplop nggak nolak. Alhamdulillah. Tapi nggak dikasih, nggak pernah ngambek, nggak pernah diingat-ingat. Masjid ini nih yang nggak pernah ngasih amplop nih saya, nggak pernah diingat-ingat gitu. Karena kewajiban ulama dakwah, ngajar. Jadi kehendak beliau dalam fikih dan debat karena Allah Subhanahu wa taala. Gak ada karena yang lain, gak ada. Jadi beliau menguasai ilmu fikih, ilmu perdebatan itu bukan main-mainan. Kalau kita kan terkadang ilmu debat sampai bahkan di televisi. Ya di radio semuanya ilmu perdebatan. Mau debat bahkan tidak jarang di antara mereka debat kusir. Sampai di luar pun berdebat, Allahu Akbar, menyeramkan. Fadul alaihi maruya anhu annahu qala, beliau menunjukkan apa yang sebagaimana beliau katakan, saking tawadhu'nya beliau, padahal semua ulama pada zaman beliau di bawah beliau. Ya jemaah, pada zaman beliau tentang status keulamaan semuanya di bawah beliau. Nggak ada yang sebanding dengan beliau, apalagi naik, apalagi melebihi beliau, nggak ada. Saking hebatnya beliau nih. Satu dunia, bukan satu negara, satu dunia. Tidak ada yang sebanding dengan beliau, Al-Imam Syafi'i. Tapi tawadhu'nya beliau, wadidtu anna an-nas intafa'u bihadzal ilmi wa ma nusiba ilayya syai'un minhu. Aku berkehendak agar manusia ngambil manfaat dari ilmuku ini, ilmu fikih. Awalnya aku berkehendak di mana orang semuanya belajar sama saya. Dan segala sesuatu yang berkenaan tentang saya. Karena beliau peletak dasar ilmu usul. Beliau peletak dasar ilmu usul fikih. Jadi kalau kita mau belajar fikih, di baliknya ada usul fikih. Berapa banyak orang belajar fikih nggak belajar ilmu usul fikih? Makanya galau. Orang belajar fikih tapi nggak belajar usul fikih. Di masjid, musola atau majelis salim ada orang ngajarin fikih tapi nggak belajar usul fikih, bagaikan orang nyuntik tapi bukan dokter. Ustaz Hussein, nyuntik tapi bukan dokter. Yang ada mati. Anak-anak muda banyak nyuntik pakai alat kebanyakan dan sebagainya, mati gak pada akhirnya? Karena bukan dokter. Itu diibaratkan orang belajar fikih tapi nggak belajar usul fikih. Jadi kalau misalnya ada orang ngajarin fikih, berikutnya usul fikih, nanti berantakan orang, gitu. Nanti orang mempunyai sifat pesimis atau mempunyai sifat barbar pada akhirnya, barbar, gitu. Barbar aja udah liar, gitu. Kalau ada orang belajar fikih tanpa belajar usul fikih, liar. Dan ulamanya pun menjadi ulama liar, karena dia berpegangan hanya dia yang benar, yang lain salah. Barbar kan namanya, gitu. Itu gawat tuh kalau ada orang ngajarin fikih tanpa usul. Gawat. Beliau mengharap tuh orang semuanya belajar sama beliau. Fanzur kaifa tala'a ala afatil ilmi wa talabil ismi alaih.
Coba tilik betapa beliau betul-betul meneliti tentang luputnya keilmuan dan menuntut ilmu ini. Artinya itu beliau tahu persis tentang kedudukan ilmu sampai beliau mau ngajarin, sampai bahkan kalau perlu semua orang belajar sama beliau. Saking menguasai keilmuan beliau. Terkadang orang atau ulama saking mumpuninya sampai itu mengatakan udah semuanya ngaji sama saya. Itu bukan karena ungkapan sombong, bukan. Karena memang beliau udah betul-betul menguasai. Daripada mau belajar sama fulan bin fulan, khawatir. Saya udah paham tentang ilmu seperti ini. Cuma memang terkadang ucapan tersebut didengar orang nggak pantas. Ya, ucapan tersebut didengar orang kelihatan nggak pantas. Padahal secara disiplin keulamaan boleh-boleh saja. Ulama-ulama saking pinternya tuh ulama, ngaji sama saya, ngaji sama saya. Ngapain nanti ngaji sama fulan bin fulan, sementara dia aja nggak tahu tentang permasalahan keilmuan sama saya, ya ibarat kayak gitu. Ya, walaupun di berbagai macam pemahaman ada orang yang nyeletuk, kok orang ngomong kayak gitu? Karena kita belum membahana tentang keilmuan. Jadi kalau mereka para ulama berkata seperti itu jangan dianggap sombong. Karena memang bidangnya. Seperti ulama Toto langsung jadi imam. Emang tempatnya jadi imam. Enggak ada sombong. Ulama, ya ada ulama, ada imam. Walaupun dia datang telat, emang jatahnya dia jadi imam, enggak pakai sombong. Enggak usah pakai tawadhu di belakang, enggak jadi imam. Memang tugasnya jadi imam. Paham jamaah? Itu. Gitu. Jadi ungkapan dari berbagai macam orang awam itu la ibrah, enggak ada anggapan. Jadi walaupun tuh orang awam, jutaan orang awam, dia berkata la ibrata lil awam, tidak ada anggapan buat orang awam. Jadi perkataan orang awam enggak dianggap. Tapi perkataan satu ulama dianggap. Ini buat kajian kita. Perkataan 1 juta orang tidak dianggap. Tapi kalau perkataan satu ulama yang betul-betul ulama mumpuni, ini zaman sekarang mengkhawatirkan memang. Bagaimana mungkin bisa menjadi mumpuni tentang keilmuan kalau dia nggak mempelajari bahasa Arab, nahwu, sharaf, balaghah, mantiq, ma'ani, badi dan bayan. Ini adalah ilmu alat. Ilmu alat aja tersebut 8. Ilmu alat tersebut 8. Bagaimana dengan ilmu-ilmu yang lain? Kalau di dunia Arab itu biasa orang kalau udah 30 tahun membahana tentang ilmu alat tersebut, baru kemudian mereka mempelajari ilmu fikih, tauhid, tasawuf. Ilmu fikih, tauhid, tasawuf terus dibarengin ketiga keilmuan tersebut. Gitu. Saya terus berjalan, berkesinambungan. Fikih, tauhid dan tasawuf. Ada waktu-waktu berikutnya kemudian filsafat masuk, tafsir dan sebagainya. Gitu. Tapi setelah kuat dalam 3 keilmuan yang dasar, fikih, tauhid dan tasawuf. Wa kaifa kana munazzahul qalbi 'anil iltifati ilaihi mujarradan niyati fihi liwajhillah ta'ala. Hatinya itu tersucikan dari liputan-liputan yang lain. Jadi itu beliau enggak condong dengan ilmu-ilmu yang lain. Beliau lebih condong pada ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala yang diajarkan langsung kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbasiskan syariat. Yang disebut dengan syariat. Syariat itu kan fikih, tauhid, tasawuf, atau yang disebut dengan usuluddin. Yang hadis Rasulullah di mana datang malaikat Jibril alaihi salatu wasallam bertanya kepada Rasulullah, "Mawal Islam?" Dijawab oleh Rasulullah. "Mawal iman?" Dijawab oleh Rasulullah. "Mawal ihsan?" Dijawab oleh Rasulullah. Itu yang disebut dengan hadis Jibril namanya. Saya pernah lihat di sini diajarin kan, ada hadis Jibril di masjid ini kan? Diajarin ya. Itu. Kajian kitab apa itu? Hadis ya. Saking sucinya Imam Syafi'i, beliau berkata, "Man nadartu ahadan qat fa ahbabtu an yukhti." Aku enggak pernah
debat orang. Walaupun beliau orang paling alim di alam ketika itu, aku nggak pernah mendebat orang. Kemudian aku mengharap agar orang salah. Nggak pernah debat. Kalau kita kan baru jadi ustaz sedikit mau debat orang mulu loh. Padahal baru jadi ustaz muda, baru ustaz sebentar. Namanya kelapa masih hijau. Bukan kelapa hijau yang buat obat, enggak. Kelapa hijau, kelapa yang belum matang. Itu mah kalau demennya debat mulu loh. Ini imamnya para ulama. Ya, imamnya para ulama enggak pernah mendebat ulama. Enggak pernah. Apalagi menyatakan biar tuh ulama salah, enggak. Gitu. Justru beliau mengharap kalau perlu orang ngaji, kalau enggak sama aku silahkan sama yang lain. Enggak bisa ngaji sama saya, ngaji sama yang lain enggak ada masalah, yang penting pada ngaji. Tuh, lihat ucapan Imam Syafi'i. Yang penting orang pada ngaji, sama siapa kayak ngaji, kalau enggak mau sama saya katanya, ayo ngaji sama yang lain, silahkan terbuka. Banyak mereka para ulama saleh. Ini ucapan Imam Syafi'i. Wa qala ma kallamtu ahdan qad illa ahbabtu an yuwaffaq. Aku tidak pernah berkata kepada seseorang sekalipun kecuali aku mengharapkan dia mendapatkan taufik. Jadi siapapun orang yang diajak bicara oleh Imam Syafi'i mengharap beliau dapat taufik dari Allah. Hebat gak nih? Hebat gak? Ketika beliau berbicara sama Fulan bin Fulan, Imam Syafi'i mengharap agar orang yang diajak bicara oleh Imam Syafi'i mendapatkan taufik dan hidayah. Wa yasaddad, dan diperbaiki kesalahannya. Wa yu'an, dan semoga ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi beruntung orang yang berjumpa dengan Imam Syafi'i kemudian bisa berkata-kata, bisa bersilaturahim ucapan dengan Imam Syafi'i karena penuh dengan doa. Itulah perbedaan ulama yang wali. Karena ada ulama bukan wali. Walaupun pada hakikatnya ulama adalah wali. Dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, dikatakan oleh Imam Suyuti, ulama adalah wali. Walau mungkin terkadang ada ulama bukan wali. Walau terkadang ulama bukan wali, dia kiai tapi belum tentu wali. Ya kan? Ini kalau wali kan derajat tertinggi. Setelah para nabi dan rasul, derajat tertinggi itu adalah waliullah. Tidak ada yang lebih tinggi dari wali. Marhaba. Ya, tidak ada derajat yang tertinggi buat manusia kecuali waliullah. Itu. Jadi iya. Jadi tidak ada derajat tertinggi setelah Nabi dan Rasul kecuali waliullah. Ala inna awliya Allah la khafun alaihim wa lahum yahzanun. Jadi kalau ulama yang wali, ucapannya itu membekas. Sebentar tapi banyak. Ucapannya membekas dan masuk ke dalam hati. Ada yang cuma sekedar ulama saja, walaupun banyak enggak membekas. Kali saja. Walaupun dia alim, kiai besar, tapi dia ngomong enggak membekas. Tapi kalau dia ulama wali, sebentar dia ngomong tapi membekas. Mempunyai kekuatan dalam hati kita, rusukh fil ilm. Sampai kapanpun ingat ucapannya. Bahkan sampai berapa banyak orang taubat, tersadarkan lewat ucapan wali tersebut. Entah itu dari mimbar Jumat, entah itu dari pengajian, entah itu dari tabligh, atau dari berbagai macam kesempatan tuh wali tersebut ketika ngomong, orang-orang langsung terbekas hatinya, terpengaruhi hatinya. Gitu. Walaupun terkadang wali ucapannya itu tidak juga terlalu tertib. Kalau ulama kan betul-betul tertib, teliti. Terkadang wali ucapannya biasa-biasa saja, cuma membekasnya itu di dalam hati. Ya, membekasnya itu luar biasa waliullah. Nah ini Al-Imam Syafi'i, beliau alim, Rabbani, artinya wali. Bahkan beliau kutub.
pemimpin para waliullah. Jadi beliau bukan cuma sekadar mujtahid, beliau pun mujaddid. Jadi mujaddid disabdakan oleh baginda Rasulullah di setiap 100 tahun, inna fi kulli ra'si mi'ah man yujaddidu hadzal din. Di setiap 100 tahun ada orang yang mereformasi agama. Setiap 100 tahun pasti ada. Jadi kalau dari zaman Rasulullah sampai zaman sekarang, berarti mujaddidnya udah 14 orang. Kalau secara individual, secara pribadi udah ada 14 orang. Karena di setiap 100 tahun ada seorang mujaddid. Mujaddid itu reformer. Reformer tingkat internasional, kan ada reformer tingkat Indonesia. Misalnya seperti zaman Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Ahmad Dahlan. Itu kan satu tingkatan Indonesia. Ini satu dunia. Satu dunia, mujaddid dalam satu dunia itu 100 tahun sekali satu orang. Tidak ada dua, tidak ada tiga. Kecuali mungkin dikatakan oleh mereka para ulama, setelah Imam Al-Ghazali, setelah pengarang kitab ini mengatakan, itu setelah zaman Imam Al-Ghazali bisa jadi setiap 100 tahun mujaddidnya itu berkelompok. Saking susahnya menjadi mujaddid. Ya, saking susahnya menjadi mujaddid. Saya pikir ya betul juga bisa jadi di setiap zaman itu ada mujaddid secara kelompok. Kalau dulu orang mau berbicara tentang fatwa dengan Habib Utsman, selesai permasalahan. Tapi sekarang ketika ada orang mau mencari fatwa ke satu ulama, nggak bisa. Akhirnya ada satu kelembagaan namanya Majelis Ulama Indonesia. Kan Majelis Ulama Indonesia kelompok, ya kan? Kelompok mereka para ulama-ulama, contohnya di bidang apa? Fatwa, karena berbicara tentang pertanyaan, tanya jawab sekitar masalah syariatul Islam di Majelis Fatwa, gitu. Di Majelis Fatwa bukan satu orang, bukan dua orang, tiga, banyak dalam Majelis Fatwa, gitu. Itu yang saya lihat betapa susahnya di zaman sekarang menjadi mujaddid secara tunggal. Satu waktu saya ditawarin lagi mau ngambil doktor lagi. Habis waktu saya udah habis. Dari kecil apa semuanya udah habis lah, kapan mau dakwah lagi kalau mau ngambil lagi. Walaupun ketika kita ngambil lagi ada satu bidang keilmuan khusus lagi yang kita terapkan, tapi waktu habis. Ya kan? Waktu habis, ya Allah Akbar. Walaupun saya mau ibaratnya mau dapetin, ada satu ulama kita Betawi gelar doktornya 5. Kiai Nahrawi Abdul Salam, Mampang. Kiai Nahrawi Abdul Salam. Kiai Nahrawi Abdul Salam. Dengar pastinya, pernah dengar. Dekat dengan Kiai Siddiq Fauzi. Udah meninggal beliau. Enggak ada. Itu awalnya ketika saya masih muda top. Tapi ketika saya jalanin gelar doktoral 5 kali, bagaimana ceritanya ini? Habis waktu betul. Di gelar doktoral itu penelitiannya lama, dalam gelar doktoral itu bukan dari satu fase per fase, bukan dari satu ucapan per ucapan, tapi bagaimana kita bisa meneliti satu keilmuan khusus. Ini 5 doktor yang beliau dapati. Orang Betawi asli, Kiai Nahrawi Abdul Salam, lama di Mesir itu. Akhirnya punya istri orang Mesir, punya anak itu di daerah Mampang Perapatan. Masa hidupnya kemarin dekat dengan Gus Dur. Dekat, iya daerah situ, dekat ke Siddiq Fauzi. Kan ke Siddiq Fauzi kan, daerah situ, Pak Al-Munawar dekat Najis Rasulullah. Kalau ke Siddiq Fauzi kan sononya, Gatot Subroto jalan depan itu. Sama-sama dari Al-Azhar. Masya Allah, itu Masya Allah. Bisa
Bisa dipikir gak jamaah 5 kali gelar doktor? Itu menurut kita ini sangat luar biasa susahnya. Karena pribadi saya sendiri, aduh capek betul, penelitian habis waktu. Gelar doktoral itu habis waktu dengan keilmuan yang berbeda-beda. Ini Al-Imam Syafi'i semua keilmuan membahas jemaah. Bukan doktor lagi, profesornya profesor. Profesornya profesor. Di setiap keilmuan, bukan satu keilmuan saja, di setiap keilmuannya Imam Syafi'i profesornya profesor, profesornya profesor, profesornya profesor. Sampai zaman sekarang kalau misalnya ada orang ibaratnya mau mendebat karangan yang Imam Syafi'i miliki, nggak mampu dari arah mana mau mendebatnya, karena semuanya sudah sempurna. Masya Allah, semua Masya Allah. Al-Imam Syafi'i, tapi dengan kesempurnaan ilmu yang beliau miliki, tawadhu'nya Masya Allah. Luar biasa. Beliau cium tangan sama orang yang lebih tua sama beliau. Cium tangan. Kita baru jadi ustaz sebentar aja nggak mau cium tangan sama orang tua. Betul. Sama yang lebih tua nggak mau cium tangan. Baru ustaz sebentar. Mau lulusan mana kek, gitu. Mau jadi ustaz kek, mau jadi kiai, hormatin sama orang yang lebih tua. Di situ ilmu, sirrul ini, rohnya ilmu. Gitu. Mungkin baru jadi profesor aja. Gitu. Ya Allah, betapa tuh ulama-ulama kita di awal pengajian memiliki semakin tawadhu. Wa yakunu alaihi ri'ayatan min Allah Ta'ala wa hafiza. Dan beliau mendoakan setiap orang yang berjumpa dengan beliau mendapat penjagaan dari Allah dan dijaga. Dan beliau mengharapkan siapa saja kaum muslimin dijaga oleh Allah. Enggak pernah hatinya itu rusak. Apalagi sama sesama ulama. Walaupun beliau pernah dibohongin. Namanya ulama, kan ada ulama dunia, ada ulama akhirat. Ini ulama dunia yang ngaco nih. Ulama dunia, ulama yang ngaco. Ulama dunia, ulama yang ibaratnya masih demen dengan duit. Alim, pintar dia, tapi demen banget sama duit. Imam Syafi'i, ulama akhirat. Imam-imam kita itu semuanya ulama akhirat. Tidak sedikit tersentuh dengan keduniawian. Mau dijadikan sebagai penasihat raja, beliau nggak mau. Penasihat raja. Kira-kira ini kita mau dijadikan penasihat Prabowo, mau gak? Berlomba-lomba. Bahkan terkadang nyari-nyari, ada lowongan gak? Lah jadi penasihat kok lowongan. Ini derajat tinggi penasihat. Mau dijadikan penasihat raja, beliau enggak. Bahkan beliau dipenjara. Seorang Imam Syafi'i dipenjara lantaran fitnah besar. Ketika itu beliau minta tolong sama raja, jadi keluar. Ya kan? Beliau bilang aja sama raja, kasih tahu raja saya dipenjara, keluar kala itu. Beliau enggak sedikit pun minta tolong. Makanya madhabnya tersebar ke seluruh dunia. Bukan cuma sekedar modal kepintaran, tetapi tadi saya katakan kejernihan hati. Jadi kekuatan dakwah itu selain kejernihan pikiran, kejernihan hati. Itu yang dimiliki oleh Wali Songo kita. Wa ma kallamtu ahadan qat wa ana ubali an yubayyinallahu al-haqqa ala lisani aw ala lisani. Aku tidak pernah berkata-kata kepada seseorang kecuali aku peduli agar Allah menjelaskan ucapan kebenaran lewat lisanku atau lewat lisan dia. Itu aku mengharap seperti itu. Wa qala ma awradtul haqqa wal hujjata ala ahadin faqabilaha minni illa habtuhu wa ataqatu mahabbatah. Tidak aku ungkapkan kebenaran dan dalil kepada seseorang kemudian dia terima dariku kecuali aku cinta dan aku meyakini untuk cinta kepada dia. Kalau misalnya ada kebenaran, orang kemudian menerima kebenaran tersebut, aku cinta kepada dia dan aku cinta kepada orang yang menerima kebenaran. Wala kabarani ahadun 'alal haqqi, dan tidak ada orang yang berbuat sombong kepada aku dengan kebenaran.
Wa dafi'ul hujjah illa sagata min aini, atau menolak argumentasi aku kecuali tersungkur dari pandanganku. Wa rafattuhu, dan aku tinggalkan. Ini diantara karamah yang beliau miliki. Karamahnya Al-Imam Syafi'i, ketika ada orang tidak percaya kepada beliau, kemudian beliau ungkapkan, orang enggak percaya juga, jatuh orang. Ditinggalin nama Imam Syafi'i. Jatuh. Saking hebat karamah yang dimiliki oleh Imam Syafi'i. Kan kita terkadang ada kiai besar di debat. Yang debat enggak ngapa-ngapa. Ya kan? Ini orang yang debat Imam Syafi'i, kalah dengan Imam Syafi'i, jatuh dia tersungkur. Ditinggalin nama Imam Syafi'i. Karamahnya. Dan itu banyak terjadi kalangan wali songo kita. Di mana dulu orang-orang masyarakat Jawa banyak nggak percaya dengan karamah wali, terjatuh mereka. Ditinggalin oleh para wali songo kita. Seperti persis Al-Imam Syafi'i ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu. Jadi nggak nerusin perdebatan, udah lari aja udah. Dia udah jatuh. Kalau kita kan terkadang kalau udah jatuh kita timbalin lagi, mau gak lagi, gitu. Kita tidak ada kejernihan hati. Debatnya kita bukan karena Allah. Ya. Kalau debatnya karena Allah, kalau orang udah merasa cukup, udah diam. Gitu. Udah jangan diulang-ulangin lagi, udah jangan ulang-ulangin lagi. Apalagi kalau misalnya ada ulama bilang, tuh mereka tuh kemarin kalah debat tuh sama saya. Astagfirullah. Sombong. Tidak ada ulama akhirat yang berkata seperti itu. Tuh dia tuh kiai tuh ulama tuh habib tuh apa semuanya, kalau debat sama saya kalah mulu tuh dia. Itu bukan ulama namanya. Tidak ada ulama yang berkata seperti itu. Andaikan ada yang berkata seperti itu, bukan ulama. Itu merupakan sebuah kesombongan. Kalau andaikan kita pernah mendengar ada guru model kayak begitu ngomong, berarti itu ucapan kesombongan yang dimiliki. Karena tidak layak orang berkata seperti itu, apalagi jelek-jelekin ulama yang lain. Jadi Imam Syafi'i ketika didebat, beliau jaga wibawa untuk berdebat juga. Orang yang mendebat beliau tersungkur jatuh. Beliau tinggalin udah, enggak gimana-gimana. Fahadhil alamatu hiya allati tadullu ala iradatillahi ta'ala bil fiqhi wal munadharah. Tanda ini menunjukkan keinginan Allah untuk berfikihnya Imam Syafi'i dan berdebatnya Imam Syafi'i. Dan setiap kandungan makna dari fikihnya Imam Syafi'i dan debatnya Imam Syafi'i dijadikan rujukan hukum. Ya, dijadikan sampai sekarang debat-debatan Al-Imam Syafi'i itu dijadikan rujukan hukum. Fanzur kaifa taba'ahu an-nasu min jumlati hadhil khisalil khams ala khaslatin wahidatin faqat. Bagaimana, coba tilik betapa beliau diikuti oleh manusia dari 5 perkara, baru diungkapkan 1 perkara mereka sudah merasa tercukupi. Misal bertanya kepada Imam Syafi'i 5 perkara, baru dijawab 1, udah Masya Allah. Ibarat tuh orang udah kelepak-kelepak, udah cukup. Gitu. Saking meluasnya keilmuan yang dimiliki oleh Imam Syafi'i. Tsumma kaifa khalafu fiha aidan, dan juga lihat betapa banyak di zaman Imam Syafi'i orang yang mukhalafah kepada Imam Syafi'i. Banyak juga enggak percaya sama Imam Syafi'i. Banyak. Jadi di setiap zaman, walaupun ini adalah ulama paling besar, tetap aja banyak orang yang enggak suka. Tapi apakah Imam Syafi'i kemudian mendebat mereka? Enggak. Beliau menerima perbedaan, tapi beliau enggak mengikuti perbedaan. Ingat nih, tolong dengerin, apalagi pada ustaz muda atau udah ustaz tua. Perbedaan itu merupakan hal yang biasa dalam dunia. Dalam kajian fikih, perbedaan itu hal yang biasa. Tapi mengikuti arus perbedaan itu enggak boleh. Mengikuti arus perbedaan, ngomong terus tentang arus perbedaan tersebut,
sepanjang Ramadan berbicara tentang kunut subuh. Sepanjang Ramadan cukup dong kalau mau berbicara satu aja, satu malam aja. Jangan 2 malam, 3 malam, 4 malam berbicara tentang kunut subuh melulu. Orang nanti emang kayak nggak ada yang lain pembahasan tentang syariatul Islam. Kok itu mulu, itu mulu, itu mulu. Paham nggak jemaah? Gitu. Jadi itu mereka para ulama ketika membahas tentang satu permasalahan, ketika itu dibahas, tapi tidak dibahas di berikutnya lagi. Walaupun banyak orang benci kepada beliau, kala itu dibahas, berikutnya enggak. Saya punya guru Al-Habib Umar seperti itu. Banyak orang benci kepada beliau, beliau enggak peduli. Biarin ada orang benci, enggak ada masalah. Karena kebencian itu adalah hal yang wajar dan lumrah. Bisa jadi dia cara ngajinya berbeda dengan kita. Atau mungkin pemahaman dia tentang Habib Umar kurang. Atau mungkin juga redaksi yang mereka miliki tentang Habib Umar tidak ada. Akhirnya berburuk sangka dengan Habib Umar. Dan Habib Umar biasa saja. Demikian Al-Imam Syafi'i. Ketika banyak orang mendebat Imam Syafi'i, beliau biasa. Gak ada kemudian beliau ladenin lagi kepada orang yang benci kepada beliau. Kalau masih ada tuh ulama ngeladenin lagi, bukan ulama namanya. Zaman sekarang banyak yang model seperti itu. Ustaz kita, kiai-kiai kita ngeladenin para pendebat. Bahkan sampai di luar masjid masih didebat lagi. Itu namanya bukan ilmu. Ilmu itu mencari kebenaran. Kalau sudah ada titik kebenaran, selesai. Ya. Ketika debat itu mencari titik kebenaran. Kalau ada titik kebenaran, udah selesai. Mau dari dua pihak, wajib selesai. Makanya kenapa tuh diharuskan mereka para pencari ilmu untuk mempelajari ilmu yang matang kayak gitu. Kalau saya belajar ilmu nahwu sharaf, balaghah, balaghah itu berbicara tentang kecerdasan bahasa. Kecerdasan bahasa, balaghah. Ma'ani, badi, bayan, itu kecerdasan bahasa semuanya. Sama dengan orang yang keluaran dari Timur Tengah, Mesir dan sebagainya. Walaupun mereka alim di Timur Tengah, tapi kalau mereka nggak mau belajar lagi sama ustadz kampungan, mereka nggak bakal bisa memahami hakikat terjemahan. Pasti terjemahan mereka berantakan. Dengerin, siapapun orang nih keluaran dari Timur Tengah, Mekah, Madinah, Mesir, Yaman, Hadramaut dan Yordan, semuanya tuh dari negeri-negeri Islam. Tapi dia nggak mau belajar dengan ulama lokal, ulama setempat, nggak bisa dia menerjemahkan. Andaikan dia mau jadi ustadz, ya ustadz transferan aja. Nggak bisa dia menerjemahkan kitab. Padahal ngajar dasarnya itu menerjemahkan kitab. Model seperti ini. Gitu. Karena banyak juga di antara mereka sombong, nggak mau belajar lagi kepada ulama lokal. Mereka udah bilang, oh saya udah doktor. Udah gitu, gue doktor Timur Tengah. Nggak mau belajar. Gitu sama ulama yang lokal. Padahal ulama lokal terjemahannya halus. Walaupun pinteran dari mereka, saling namanya. Kalau kita seorang ulama, nggak boleh kita memandang dia lebih bodoh dari saya. Ambil manfaat. Ya, jemaah sekalian. Itu namanya kesinambungan ilmu. Karena ilmu itu tidak bisa diambil dari orang yang hanya sempurna saja. Inilah tradisi Al-Imam Syafi'i, kalau beliau menjumpai ada ulama, beliau datang. Kemudian ulama tersebut tahu bahwa ini adalah Imam Syafi'i. Yang ada, mereka ngaji sama Imam Syafi'i. Padahal Imam Syafi'i lagi mau ngaji sama ulama yang dituju. Datangnya Imam Syafi'i, ulama tersebut tahu, wah ini Imam Syafi'i, saya mengaji sama beliau. Padahal tujuan awalnya Imam Syafi'i mau mengaji gitu. Walihada qala Abu Thawr rahimahullah, ma ra'aitu wala ara wala ra'al mura'una mithla Syafi'i rahimahullah. Al-Imam Abu Thawr rahimahullah, beliau berkata, aku tidak pernah melihat sebagaimana juga orang-orang enggak pernah melihat seperti siapa itu Imam Syafi'i.
Aku nggak pernah melihat kealiman Imam Syafi'i. Sebagaimana orang-orang di zamanku, kata Abu Thawr mengatakan, nggak pernah melihat kealiman Imam Syafi'i. Nggak pernah melihat kealiman seperti Imam Syafi'i maksudnya. Nggak ada yang lebih alim dari Imam Syafi'i. Secara zahir, batinnya, ibadahnya tidak ada yang melebihi atau yang seperti ibadahnya Imam Syafi'i. Allahu Akbar. Setiap langkahnya Imam Syafi'i sunnatul Rasul yang beliau lakukan. Duduknya beliau selalu mengikuti Rasulullah Muhammad. Duduknya beliau nggak pernah beliau bau badan, keteknya semuanya nggak pernah bau. Sampai beliau berkata, "Man taba rihuhu zada aqlu." Barang siapa wangi badannya, kita kan terkadang kalau misalnya dekat seseorang keciuman wangi nih. Nah, man taba rihuhu, barang siapa yang wangi badannya, zada aqlu, akalnya itu panjang. Itu kan ciri dari ulama, akalnya panjang. Karena memang ulama kalau akalnya pendek, ya nggak bisa ngajar, nggak bisa memahami arti kitab yang ada, nggak bisa menafsirkan, nggak bisa menakwilkan kalau akalnya pendek. Gitu. Makanya itu penting sekali. Jadi Imam Syafi'i selalu di mana saja beliau berada bawa siwak, bawa minyak wangi. Ini kan banyak ustaz-ustaz kita boro-boro siwak, minyak wangi nggak dipakai. Padahal itu nggak boleh. Aib besar buat seorang ustaz keciuman bau ketek atau bau bau keringat itu. Jadi salayaknya orang yang kalau udah disebut dengan tokoh itu wanginya lebih banyak. Jangan pernah keciuman bau. Dan kita juga kaum muslimin itu waktukan kita untuk membeli minyak wangi. Jangan rokok melulu. Rokok lagi. Minyak wangi seberapa sih? Sunnah Rasulullah, boleh jadi 1 tahun kurban, itu kan 1 tahun sekali. Minyak wangi kan setiap waktu kita pakai. Walihada qala Abu Thawr rahimahullah, wa qala Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Al-Imam Ahmad bin Hanbal, muridnya Imam Syafi'i. Dan ini peletak dasar mazhab Hambali. Imam Ahmad bin Hanbal peletak dasar mazhab Hambali. Beliau seorang mujaddid, mufassir, muhaddis, kutub. Beliau ahli fikih, berbagai macam keilmuan syariat beliau ahli. Imam Ahmad, murid masih Imam Syafi'i. Beliau berkata, "Ma shallaitu salatan mundu 40 sanatan illa wa ana ad'u li Syafi'i rahimahullah." Tidaklah aku sholat 40 tahun lamanya. Artinya selama aku sholat 40 tahun, selalu aku mendoakan guruku Imam Syafi'i. Mana ada di antara kita sholat doain gurunya? Makanya ilmunya stuck. Kita doa buat diri saja. Allahumma ighfir lana dzunubana wastur lana aurat, buat diri kita. Pernah gak kita doain guru kita? Makanya ilmu kita banyak yang gak berkah. Gak berkah ilmu kita. Kita pikir tuh ilmu yang kita dapetin hasil kerja keras kita, enggak. Itu semuanya lewat ridhonya guru dan kedua orang tua kita. Makanya imam-imam kita semakin melejit ketakwaannya, derajatnya di sisi Allah semakin tinggi karena semakin tawadhu. Kenapa model orang-orang seperti kita semakin jatuh? Karena tidak ingat dengan gurunya. Ibarat kacang lupa kulit. Jadi itu kewajiban murid selalu mendoakan guru. Ada nggak di antara kita selalu doain guru kita? Nggak ada. Makanya ilmunya begitu-gitu aja. Andaikan dia jadi seorang ustadz, ya udah nggak ada berkah kalau begitu jadinya. Padahal nilai keberkahan itu nilai sanad sampai kepada baginda Rasul Muhammad. Jadi itu Imam Ahmad bin Hanbal 40 tahun beliau sholat selalu doain gurunya. Kita nih jangankan sholat zuhur, asar, maghrib, sholat Jumat kita nggak doain guru. Bahkan kita dengan guru bagaikan teman. Ketemu sama guru, bro, sehat bro. Guru ente itu
Nanti bilang bro doang, turun bro. Ngomong sama guru bro gitu. Salaman sesalam-salaman. Seperti kita bersalaman dengan RT RW. Yang bener aja ente. Salaman sama guru kayak salaman sama orang biasa. Itu yang menyebab enggak punya ilmu, enggak berkah ilmu. Kita anggap tuh guru, namanya guru. Betul, guru itu penyambung rasa antara kita dengan Rasulullah Muhammad. Bukan orang lain yang menyambung antara kita dengan Rasul, tapi guru kita yang nyambungin langsung kepada baginda Rasul Muhammad. Harusnya terima kasihnya itu berhektar-hektar, berjagat-jagat kita bersyukur kepada guru kita. Gitu. Boro-boro bersyukur. Salaman pun cuma astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Gitu. Di zaman dulu saya nggak pernah ngelihat. Walaupun tuh artinya kakek-kakek yang belajar sama seorang guru seperti ini, nggak pernah ngelihat saya. Nggak pernah ngelihat dengan mata saya sendiri di mana orang-orang lebih tua muridnya ngaji sama saya punya guru Malim Syafi'i Azami seperti ini. Walaupun mereka lebih tua, tetap cium tangan hormat, bahkan berbolak-balik. Mana ada zaman sekarang cium tangan sama guru bolak-balik? Zaman dulu guru habis minum berebutan orang minum. Zaman sekarang, wah guru batuk ya, oh jangan-jangan, astagfirullah. Udah akhirnya tuh ilmunya plak semuanya. La haula wala quwata illa billah. Yang model seperti itu aja jarang dijumpai, bagaimana dia mengikuti guru secara jejak langkahnya. Gitu. Jadi yang namanya murid seperti itu. Ilmu yang kita miliki itu karena jasa guru. Ini diantaranya Imam Ahmad. Beliau menyatakan setiap habis sholat selama 40 tahun selalu mendoakan Imam Syafi'i. Fandur ila insafid da'i wa ila darajatil mad'u'i lahu. Coba tilik bagaimana kesadaran seorang guru dan seorang murid. Da'i dan mad'u itu guru dan murid. Wagis bil agran wal amsal minal ulama. Coba kita lihat, kita bisa bandingkan derajat mereka para ulama-ulama fi hadil awsar, di zaman tersebut, di mana walaupun sesama ulama hormatnya bagaikan murid dengan guru, padahal sesama ulama. Bagaimana antara murid dengan guru yang sesungguhnya? Kalau sesama ulama, mereka melihat ulama yang lebih banyak menjalankan sunnah, itu yang mereka jadikan sebagai gurunya, walaupun bisa jadi itu lebih muda. Ulama yang alim usia 80 tahun, ada ulama muda 30 tahun, tapi dia yang menjalankan sunnatul Rasul Muhammad. Setiap waktu selalu dia menjalankan sunnatul Rasul Muhammad. Yang 80 tahun cium tangan sama yang 30 tahun. Enggak dipandang muda, tapi dipandang ini mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tradisi ulama yang sekarang sudah punah. Ya, tradisi ulama yang sekarang sudah punah, dan tradisi masyarakat dengan pengagungan kepada ulama juga sudah punah. Saya katakan bukan berkurang, sudah punah. Sudah punah. Nah, minimal di Majelis Ta'lim ini kita hidupkan kembali. Karena keberkahan itu nggak bisa dengan jiwa raga kita, nggak bisa. Keberkahan itu berkesinambungan dengan orang sebelum kita. Itu diantaranya ulama-ulama kita. Ini contoh. Hormatilah ulama jamaah sekalian. Dalam tahlilan atau dalam acara. Ini coba perhatikan. Jamaah udah pada datang. Misalnya kita bikin acara di rumah kita. Jamaah udah pada datang. Udah jam 9, biarin aja jamaah udah datang jam 9, mau pulang lagi juga nggak ada masalah. Jangan kita bilang sama guru kita, guru jamaah udah datang, itu tidak beradab. Kiai maaf banget, ini jamaah di rumah udah pada rame, biarin aja. Mau rame kek, serame-ramenya juga. Yang kita tuju adalah guru, bukan jamaah. Ini harus diperhatikan dalam tradisi masyarakat kita. Terkadang orang lebih peduli kepada masyarakat daripada sama ulamanya. Kalau ulama datang telat, Masya Allah,
Itu di mana nih ulama? Di mana ulama? Di mana ulama? Ini orang udah pada datang, biarin aja jamaah pada datang. Jamaah mau ngaji silakan, nggak ngaji juga silakan. Tapi bagaimana penghormatan dan pengagungan kita kepada ulama? Ini yang tidak ada nih. Gitu. Dimanapun saya lihat banyak habis adat istiadat untuk menghormati mereka para ulama. Padahal menghormati ulama, fa insyaallah anaknya bakal jadi ulama. Ada hadis baginda Rasulullah dalam kitab Ta'limul Muta'allim, Syekh Zarnuji. Itu beliau menukilkan hadis tentang orang yang mengagungkan ulama, fa insyaallah anaknya bakal jadi ulama. Amin. Gitu. Amin. Banyak gak model kayak gitu? Mohon maaf Kiai, ini jamaah udah pada nunggu, biarin aja, mau nunggu mau enggak silahkan. Kita lebih hormat kepada guru daripada ada jutaan orang yang datang. Bisa paham jamaah? Paham jamaah? Jangan terulang lagi. Ini terulang contohnya dalam tahlilan atau dalam acara atau dalam berbagai macam kegiatan. Gitu. Tradisikan kita nunggu ulama. Bukan ulama yang nunggu kita. Wama bainahum minal musyahana wal baghdha, ada bahkan di berbagai macam zaman banyak di antara ulama saling berantem, saling bermusuh-musuhan, menandakan bahwa hatinya enggak benar. Kalau ada ulama tuh saling musuh-musuhan, enggak benar, saling jelek-jelekin di atas mimbar, jelekin fulan jelekin dia lagi, saling tuding, menandakan tidak ada kemesraan dalam berdakwah, tidak ada harmonisasi dakwah. Li ta'lama taqsiram, tujuannya agar engkau tahu kelemahan mereka. Enggak boleh kan jadi ulama kayak gitu. Jelek-jelekin orang biar orang tahu bahwa tuh ulama yang dijelek-jelekin bodoh. Kasihan nanti pada akhirnya. Fi da'wal iktida bihaula, yaitu agar orang tidak mengikuti. Apaan tuh majlis taklim di sana? Ulamanya bodoh, misal kayak gitu. Jangan ngomong kayak gitu. Gitu. Tujuannya apa? Itu kan setan. Itu iblis yang ngomong kayak begitu. Kalau itu ada di lisannya ulama, berarti iblis berjubah kiai. Iblis berjubah kiai. Wali kasrati du'a lahu, dan juga selayaknya kalau jadi murid itu banyakin doa buat guru. Ketika ini kita sebagai murid doain guru kita, dan bahkan dikatakan Al-Imam Abdurrahman Al-Masyhur, itu ada dalam salah satu kitab, itu beliau menyatakan mas kawinnya kita dengan guru kita doain. Doa. Seakan-seakan itu adalah mas kawin. Kita mas kawin kita dengan istri kan mas kawin namanya, ada. Nah, antara kita dengan guru doain. Doa betul-betul dengan ikhlasnya doain guru kita. Itu doa lagi. Doa dengan ikhlas, tunduk betul-betul hormat kepada guru. Galalahu ibnuhu, berkata anaknya, kana Syafi'i hatta tad'a lahu kullu hadza du'a. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal anaknya berkata bahwa bapaknya itu selalu mendoakan Imam Syafi'i. Akhirnya itu anaknya Imam Ahmad selalu mengikuti tradisi bapaknya. Akhirnya Imam Ahmad berkata, ya bunayya kana Syafi'i rahimahullah ta'ala kasyamsi lid dunya wa kal afiyati lin nas. Kenapa aku mendoakan Imam Syafi'i, wahai anakku? Imam Syafi'i itu di dunia bagaikan matahari dan bagaikan afiat buat manusia, penyembuh buat orang. Di alam dunia ini Imam Syafi'i bagaikan matahari di dunia ini, bagaikan penyembuh buat orang. Fandur hadza li hadaini man khalaf. Coba teliti dari dua ucapan Imam Ahmad dan anaknya. Coba lihat berapa banyak orang yang benci kepada ulama. Boro-boro doain, yang ada jelekin ulama. Allahu akbar. Wa kana Ahmad rahimahullah yaqul, Imam Ahmad berkata, "Ma massa ahadun bi yadi mahbara illa wali Syafi'i rahimahullah fi unugi minnah." Tidak ada orang yang memegang di tangannya itu tinta kecuali dalam ucapan orang tersebut ada kata-kata Imam Syafi'i. Jadi zaman dulu tuh kalau ada ulama nulis karangan pasti di situ ada Imam Syafi'inya.
Saking ilmunya Imam Syafi'i membahana. Kan hebat kalau begitu jadinya. Semua ulama pada zaman tersebut kalau lagi ngarang ini, ngarang itu, ngarang ini, pasti di situnya ada menyebut Imam Syafi'i. Qala Yahya Sa'id Al-Qattan. Imam Yahya bin Sa'id Al-Qattan dikit lagi sebentar. Ma shallaitu salatan mundu 40 sanatan illa wa ana ad'u fiha li Syafi'i. Tidaklah aku salat 40 tahun lamanya kecuali aku selalu mendoakan Imam Syafi'i. Sama dengan Imam Ahmad bin Hanbal. 40 tahun beliau salat, selesai salat selalu mendoakan Imam Syafi'i. Bukan hanya salat zuhur saja, 5 waktu beliau mendoakan gurunya. Lima fatahullah azza wa jalla min al-ilmi wa fiqhi lis-sadad fihi. Karena Allah Subhanahu wa taala buka keilmuan kepada Imam Yahya bin Sa'id Al-Qattan, ilmu fikih, dan Allah nutupin kekurangannya karena keberkahan Imam Syafi'i. Makanya beliau selalu mendoakan selama 40 tahun selesai sholat untuk Imam Syafi'i. Minimal kita wila hadratin Nabi Al-Fatihah buat guru kita, itu tuh maksudnya Al-Fatihah. Gitu. Kita punya orang tua, minimal setiap habis sholat bacain Al-Fatihah. Setiap habis sholat, bukan habis subuh saja. Gitu. Wal naqtasir ala hadhihi nubdah, kami ringkas, kata Imam Ghazali, ringkasan pendek ini min ahwalihi, dari biografi Imam Syafi'i. Fa inna dzalika kharijun 'anil hasr, ini sudah kebanyakan dikatakan oleh Imam Ghazali. Udah kebanyakan nih, udah maunya beliau Imam Ghazali udah cukup aja tentang biografi singkat Imam Syafi'i, tapi ini udah kebanyakan. Wa aktsara hadzal manaqib, kebanyakan biografi singkat ini, kata Imam Ghazali, nagalnahu minal kitab, kami susun, kami ambil dari kitab alladzi sannafahu Syekh Nasrul bin Ibrahim Al-Maqdisi, yang dikarang oleh Syekh Nasr bin Ibrahim Al-Maqdisi rahimahullah, fi manaqib Syafi'i, ada dalam biografi Imam Syafi'i di situ, wa jamil muslimin, dan biografi mereka banyak kaum muslimin yang lain. Ada juga saya punya biografi Imam Syafi'i. Ada biografi imam yang 4, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad secara mendetail. Itu kalau misalnya jamaah mau ngelihat boleh, tapi fotokopi nggak boleh dipinjam, nanti nggak dibalikin lagi. Nggak ada lagi soalnya di fotokopi gitu. Itu penting kalau kita mau melihat syariat, wajib kita mengetahui siapa yang membawa syariat. Rasulullah kan yang membawa syariat, betul. Jadi kita wajib belajar tentang Rasulullah. Sepeninggal Rasulullah ada keluarga, ada para sahabat. Wajib kita mempelajari tentang keluarga dan sahabat. Sepeninggal mereka berarti kan imam madhab. Di antaranya madhab Imam Syafi'i, wajib kita mengenal madhab yang ada. Itu namanya ilmu. Jangan kita tahu-tahu kita mengambil ilmu, tapi kita tidak tahu siapa yang membawa ilmu tersebut. Ibaratnya kita masuk ke Masjid Jami Mujahidin, tapi kita nggak tahu siapa peletak dasar Masjid Jami Mujahidin. Jemaah, kita sholat, kita memakmurkan Masjid Mujahidin, tapi kita nggak tahu siapa pendahulu Masjid Mujahidin ini. Siapa yang menjadikan Masjid Mujahidin ini menjadi masjid? Siapa yang mewakafkan? Siapa yang mempelopori? Kalau perlu setiap Jumat, Ustaz Mahmud itu baca suratul Fatihah sebelum sebelum naik mimbar. Ini gagasan saya, Ustaz. Oh udah. Alhamdulillah. Berarti kalau pengumuman kemana saya? Ketika lagi pengumuman saya kemana? Kok nggak dengar? Ketika lagi pengumuman saya kemana? Kok saya nggak dengar? Itu bagus itu. Jadi artinya di mana zaman kita mengikuti jejak sebelumnya. Nah nanti jejak sebelumnya, jejak berikutnya selalu doain dua. Karena adanya nanti gara-gara dua ini. Nanti berikutnya lagi doain, berikutnya lagi jejak langkah. Itu yang namanya berkah, ya. Bagusnya sebut. Kan enggak lama. Andaikan ada paling 20, Ustaz ya. Andaikan ada paling 20 orang tek gitu. Jasa dan sebutin. Al-Fatihahnya satu, tapi nyebutinnya disebutin. Misalnya Kiai Haji
Rahman, Kiai Haji Rahim, Kiai Haji Marzuki, Kiai Abdul Hamid, misalnya gitu. Atau guru-guru terdahulu yang pernah ngajar, Kiai Abdul Syafi'i, Kiai Musannif, Kiai apa namanya, Kiai apa namanya, sebut ila hadratin Nabi gitu. Sekalian ini nyebut ada yang buat masjid Jami Mujahidin 1 miliar misal, amin. Ada yang 2 miliar, Pak Haji ini 2 miliar, Pak Haji itu 1 miliar. Baru sebutin nama fulan-fulana. Biar nanti tradisi berikutnya ngikutin. Dan ini kita lagi diajari nama Imam Al-Ghazali. Wallahu a'lam. Ya. Terima kasih kita ucapkan pada guru kita yang telah menerangkan dengan jelas apa yang disampaikan tadi mengenai tentang biografi perilaku para ulama-ulama kita yang harus kita tiru. Mungkin sekuasa kita, semampu kita harus kita lakukan, semampu kita. Amin ya rabbal alamin. Agar kita bisa mendapat keberkahan daripada beliau. Amin ya rabbal alamin. Mari kita sama kita membaca doa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.